Aduh, bingung nih. Ini mau dikirim kemana ya? Bingung kenapa sih? Iya, ini aku mau nyalurin bantuan, tapi nggak tahu mau dikirim kemana. Oh gitu. Ngomong-ngomong, teman-teman juga pernah tidak merasa kebingungan ketika hendak memberikan bantuan? Kira-kira bantuan yang kita berikan akan sampai pada orang yang membutuhkan atau tidak ya? Atau jangan-jangan malah disalahgunakan? Nah, yuk kita cari tahu bagaimana sih cara menyalurkan bantuan dengan tepat. Jadi, kita tidak akan bingung lagi. Nah, saat ini banyak sekali bermunculan sekelompok orang yang bergerak di bidang sosial dan bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang berbentuk penggalangan dana, baik itu untuk pembangunan tempat ibadah ataupun galangan dana untuk bantuan bencana. Dan kita sering menemuinya di banyak tempat, seperti di perempatan jalan, dari rumah ke rumah, ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Tapi, kira-kira siapakah sekelompok orang itu? Kelompok ataupun komunitas yang terdiri dari lebih dari satu orang yang memiliki tujuan itu bisa disebut sebagai organisasi. Nah, organisasi sendiri itu ada dua jenisnya, organisasi profit dan non-profit atau organisasi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, kali ini kita membahas tentang organisasi sosial dan bagaimana cara memilih organisasi sosial yang tepat untuk menerima bantuan. Simak penjelasan berikut ini ya. Organisasi sosial merupakan salah satu unsur masyarakat. Maka dari itu, terdapat begitu banyak contoh organisasi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui. Contohnya sebagai berikut. 1. Lembaga Swadaya Masyarakat. 2. Karang Taruna. 3. Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan. 4. PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. 5. Panti Asuhan. Dan 6. Yayasan Sosial. Dalam hal ini, ketika akan memberikan bantuan dengan berkoordinasi melalui organisasi, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan, karena ini bukan hanya tindakan sederhana. Tentu saja, poin pertama adalah memilih jenis layanan dan bentuk donasi yang akan diberikan. Ini penting untuk dilakukan, karena donasi bisa berupa uang, barang, atau lainnya. Kemudian, tujuannya juga harus ditetapkan. Tujuan dan subjek layanan harus jelas sehingga lebih mudah untuk memilih organisasi yang cocok untuk diajak bekerja sama. Itu sebabnya poin semacam itu jangan sampai diabaikan ya. Semua ini harus dipersiapkan dengan baik sehingga lebih mudah untuk berkoordinasi dengan organisasi yang sesuai. Kemudian dalam memilih organisasi, sebaiknya memilih organisasi yang memiliki catatan atau rating yang baik dalam memberikan pelayanan. Ada banyak organisasi yang bekerja di bidang sosial dan amal, tetapi hanya beberapa saja dari mereka yang benar-benar melaksanakan tugasnya. Sehingga tanggung jawabnya penting untuk dipertimbangkan. Namun, ini tidak berarti bahwa kita tidak mempercayai organisasi tersebut. Adalah normal untuk mencari informasi terlebih dahulu. Karena itu dapat membantu orang lain dalam memastikan semua kepentingannya telah diatur dengan jelas. Begitu. Nah, sekarang sudah mengerti belum cara menyalurkan dan bantuan yang benar? Nah, sekarang saya sudah mengerti. Bagus. Jadi, sebelum menyalurkan bantuan, kita harus pahami dahulu cara-cara memilih organisasi dengan tepat. Nah, beberapa cara untuk memilih organisasi dengan tepat adalah seperti berikut ini. Yang pertama, pelajarilah visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, yang kedua, harus bermanfaat. Pastikan organisasi tersebut memberikan manfaat kepada semua orang. Yang ketiga, pilihlah organisasi yang sesuai dengan kebutuhanmu. Ingat teman-teman, kita semua memiliki kesempatan untuk saling membantu. Jadi, mari kita saling membantu satu sama lain. Namun,
Pastikan kita memilih organisasi sosial yang tepat agar bantuan kita tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.